Saya itu tiba-tiba berada di pokoknya sekeliling saya tuh api semua. Masya Allah. Terus di tengah-tengah kobaran-kobaran api itu saya di tengah api pada menjilat-jilat seperti itu, ada tiang-tiang paku bumi gitu, banyak sekali gitu. Dan saya lihat di tiap tiang itu di paku bumi itu saya lihat ada orang pada diikat-iketin di rantai-rantai gitu. Ya. Paku buminya besar-besar itu, mungkin Allah sih bilangnya tiang ya. Yeah. Kalau saya ngelihatnya itu seperti paku beton yang besar gitu. Waktu itu saya hanya lihat seperti itu aja gitu. Tapi panas apinya itu sampai terbangun tuh sempat terasa gitu. Ya Terasa saya sempat demam 3 hari. Ya Allah. Kisah mualaf Kohnaga, bersyahadat setelah temukan mimpinya dalam Al-Quran. Mat Naga Kunadi yang akrab disapa Kohnaga mengaku beruntung dan bersyukur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya hidayah, sehingga akhirnya memutuskan menjadi mualaf. Bila ia tak mendapat mimpi itu saat SMP, tak pernah terlintas dalam benak Ahmad Naga Kunadi untuk memeluk Islam. Selain faktor garis keturunan, dalam keluarga pria Tionghoa itu pun tak ada yang beragama Islam. Semua menganut keyakinan Konghucu, termasuk dirinya. Namun, sebuah peristiwa yang semula ia anggap aneh dalam hidupnya, membuat Naga mulai tertarik Islam. Ia mendapat mimpi yang menyeramkan. Dalam mimpi, ia melihat api mengelilingi manusia yang tergantung di paku bumi. Begitu terbangun, ia merasa ketakutan. Saya menyaksikan manusia-manusia digantung di sebuah paku bumi dan dikelilingi oleh api yang sangat besar, tutur Naga. Seusai mendapat mimpi, Naga mengalami demam selama 3 hari. Padahal sebelum itu kondisinya sehat-sehat saja. Naga mencoba mengabaikan mimpi itu. Selain menyeramkan, ia juga tak mampu menafsirkan apa arti mimpi tersebut. Waktu berjalan, hingga suatu hari, ketika sudah di SMA, ia menjumpai kejadian yang mengingatkan dirinya lagi terhadap mimpi tersebut. Sewaktu ia berjalan di sebuah toko buku, ia tiba-tiba berkeinginan untuk berhenti rak bagian Islam dan mengambil Al-Quran. Ia pun membuka dan membaca sebuah tafsir Al-Quran beserta terjemahannya. Tak bisa membaca tulisan Arab, ia pun hanya membaca teks terjemahannya saja. Membuka halaman secara acak. Ia berhenti di surat Al-Humazah. Ia sangat terkejut menemukan arti terjemahan potongan surat tersebut sama persis dengan gambaran mimpi yang dia alami dulu. Terdapat api yang membakar dan kamu lihat mereka diikat di tiang yang panjang, ucap Naga saat menjelaskan artian dari surat yang ia baca. Ia terheran-heran mengapa mimpinya dulu bisa ada dalam Al-Quran. Dari sinilah Naga tertarik mengetahui Islam. Setelah kejadian ini, ia mulai sering berdiskusi dengan teman-teman muslimnya. Tak sebatas berdiskusi dengan temannya, ia pun mencari tahu mengenai Islam dari buku-buku tentang Islam. Tapi ia tak merasa cukup dengan informasi yang ia peroleh. Banyaknya persepsi Islam yang tumbuh dan berkembang di Indonesia membuat informasi serba simpang siur. Meski demikian, dorongan rasa ingin tahu terhadap Islam malah kian besar. Alasan lain, ia masih belum memahami mengapa arti mimpinya bisa ada dalam Al-Quran. Akhirnya ia memutuskan untuk mengikuti pengajian di masjid. Sayangnya ada sedikit kendala. Ada pandangan yang mengatakan mereka yang belum dihitan tak boleh masuk masjid. Naga yang berkeyakinan Konghucu tentu saja belum dihitan. Tapi itu tak mengendurkan semangatnya untuk terus memperdalam pengetahuannya tentang Islam. Ia pun mengikuti pengajian dari luar masjid. Tak hanya mencatat dan mendengarkan, ia bahkan mencegat ustadz pengajian tersebut untuk meminta mengajarkan dan mengenalkan Islam pada dirinya. Saya pun rela mengunjungi rumah ustadz tersebut untuk mengajari saya di rumahnya, papar Naga. Dari ustadz tersebutlah Naga bisa mendapatkan ilmu tentang Islam. Naga juga tahu bahwa mimpi tersebut adalah gambaran mengenai neraka dan mengapa mimpi itu bisa sama seperti di Al-Quran kemungkinan adalah sebuah hidayah untuk dirinya. Tapi, ketertarikan Naga terhadap Islam tak disambut baik oleh keluarganya. Mengetahui ia mulai belajar Islam,
mereka mulai mengambil jarak. Ia juga mendapat tekanan untuk menghentikan kegiatannya tersebut. Hubungan Naga dengan keluarganya juga semakin renggang. Tekad Naga yang sudah bulat mendorongnya maju terus dengan pendiriannya. Selepas dari bangku SMA, ia memutuskan untuk tinggal di sebuah mes. Kebetulan ia langsung mendapatkan pekerjaan begitu lulus. 2 hari libur kerja dimanfaatkan betul oleh Naga untuk mempelajari Islam. Saat Sabtu dan Minggu ia kerap mengisi dengan kegiatan mengaji dan membaca-baca buku. Setiap ada pengajian di hari Sabtu atau Minggu, saya pasti mengikuti pengajian tersebut. Selain itu saya juga sering ke toko buku untuk mencari buku yang berisikan pengetahuan Islam, kata Naga. Setelah lama belajar tentang Islam, akhirnya ia mulai sedikit demi sedikit mengikuti anjuran Islam. Hal pertama yang ia lakukan adalah melakukan khitan. Tepat pada usia 22 tahun ia dikhitan. Walau boleh dibilang terlambat, Naga tetap melakukan itu. Ia beranggapan khitan juga baik untuk kesehatan. Andai nanti saya tak masuk Islam pun, khitan kan juga baik untuk kesehatan, ujar Naga. Dalam pencarian tentang Islam, ia menemukan Masjid Lao-Tse di daerah Pasar Baru, Jakarta. Di masjid itu juga sempat mengikuti pengajian. Ia terus memperdalam Islam di masjid tersebut hingga akhirnya tahun 2002 ia memutuskan mengucapkan 2 kalimat syahadat di masjid ini. Begitu masuk Islam, ia mengaku merasakan keindahan yang tak ada taranya. Ia merasakan bahagia yang tak mampu diucapkan dalam kata-kata. Semua tahu kalau gula itu manis, tapi untuk menjelaskan kenapa gula itu manis itu sulit. Seperti itulah gambaran saya mengenai bahagianya masuk Islam. Saya tak bisa jelaskan rasa bahagia tersebut, tutur Naga. Keinginan untuk mendalami Islam tak berhenti sampai di sini. Setelah resmi menjadi Muslim ia sering beraktivitas di Masjid Lao-Tse. Bahkan kini Naga ikut membantu mengurus kegiatan pengajian mualaf di masjid tersebut. Sakan dada, emang itu terasa sekali itu waktu ngelihat api itu benar-benar nyesek gitu. Sampai menggigil saya itu, sampai terbangun saya menggigil. Fi amadim mumaddadah, mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang gitu. Oh iya, benar sama ya. Nah itu sampai situ kadang saya kalau dulu saya kalau bercerita tentang ini biasanya saya ikut menggigil, kalau sekarang sudah agak bisa berkurang gitu. Nah, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Terima kasih telah menonton, semoga Anda menginspirasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.